Mobil listrik kalian bisa semenyenangkan ini nggak sih nyetirnya? Ya, kita awali dengan pembahasan soal baterainya dulu nih. Jadi si VinFast VF5 ini punya kapasitas baterai sebesar 29,6 kWh. Baterainya LFP ya. Dan punya jarak tempuh hingga 260 km. Emang terasa kecil untuk bodi sebesar ini, tapi ternyata lumayan irit juga karena setelah gua tes selama 200 km lebih penggunaan dalam dan luar kota ya campuran, itu mencetak angka sebesar 7,2 kWh per 100 km. Jadi kalau misalkan dibalik ya, kilometer per kWh-nya bisa mencetak angka sebesar 13,8 km per kWh. Yang kalau kita kalkulasiin dengan kapasitas baterainya sebesar 29,6 kWh, itu sebenarnya bisa sampai range 400 km. Tapi balik lagi, pemakaian mobil listrik itu nggak bisa disamakan. Karena kaki orang beda-beda, cara ngeremnya beda-beda, dan gaya berkendaranya juga beda-beda. Jadi soal jarak tempuhnya, makanya tetap saklek di 260 km. Ngomongin performanya, jadi motor listrik ini bisa menghasilkan output sebesar 70 kW sampai 100 kW. Nah, sebenarnya itu lumayan besar karena kalau misalkan kita konversikan ke horsepower ya, itu jadi 94 horsepower sampai dengan 134 horsepower dengan torsi 135 Nm. Oke, mungkin kesana kecil ya, cuma ratusan Nm. Tapi inget, ini mobil dimensinya kecil ya, dengan panjang kurang dari 4 meteran. Dia berada di 3,9 meter. Makanya kalau misalkan kita gas betot gini, tuh tetap responsif. Bahkan kalau misalkan kita gas betot dari misalkan 60 km per jam sampai 80 km per jam, itu masih responsif. Cukup banget buat harian, bahkan keluar kota tipis-tipis. Tapi gimana soal 0 sampai 100 km per jamnya? Karena VinFast mengklaim bahwa mobil ini bisa mencetakkan angka sebesar 10,9 detik untuk dari 0 sampai 100 km per jamnya. Nah, sekarang mungkin kita tes aja. Yuk. Sixty, 100. Oke, kita akan membahas soal feeling dari pedal akselerasinya. Karena pedal akselerasinya ternyata enak banget, bisa kita urut, dan ini nggak pas kita gas gitu ya, kita mau berkendara secara halus, mau kita gas langsung betot gitu, responsif banget, tapi masih bisa tetap nyaman karena pedal akselerasinya masih bisa diurut. Yang pengen gue highlight di sini adalah pengeremannya. Oke, untuk pedal remnya enak, dia empuk, dan akurasi pengeremannya juga masih bisa kita takar dengan baik. Jadi kita bisa melakukan pengereman dengan sangat halus hingga agresif sekalipun nih ada mobil nyebrang seenak jidat tuh, ngeremnya bisa kita takar dengan baik. Bahkan penumpang di sebelah gua pun tetap nyaman. Ya nggak, Kang? Iya. Ya. Tapi yang menarik adalah, atau yang unik adalah regenerative braking-nya. Dimana regenerative braking-nya itu tuh dia ada dan tiada. Ketika kita pengen regenerative braking, itu aktifnya saat kita lepas full pedal akselerasinya, baru regenerative braking-nya aktif. Tapi dia langsung agresif regenerative braking-nya, yang membuat rasa berkendaranya jadi ndut-ndutan. Itu yang agak unik di sini. Namun hal tersebut bisa kita atur karena regenerative braking-nya tingkatannya bisa kita ubah. Ada dua level ya, ada yang low sama yang high. Terus bisa kita matiin juga. Jadi pengeremannya bisa kita atur. Itu aja sih soal pengeremannya. Regenerative braking-nya aja yang unik di sini. Udah kayak komputer, jadi antara 1 dan 0 gitu. Oke, selesai bahas regenerative braking-nya yang cukup unik karena tidak gradual cara kerjanya. Sekarang kita berpindah ke akurasi setirnya yang ternyata bagus. Bukan yang taraf bagus banget, tapi udah oke loh untuk sebuah
mobil dari Vietnam. Nih ya, kalau kita giniin tuh, dia akurasinya tuh, responnya bagus, arah rodanya ketahuan. Jadi setirnya bisa kita katakan responsif. Responsif banget ini mah. Dan iya, ngomongin soal bantingannya. Oke, mungkin reboundnya lumayan cepet. Dia jarak mainnya nggak terlalu panjang, jadi agak kasar. Tapi berkat profil bannya yang tebel ya, di profil bannya ada di 60 dengan lingkar 16. Jadi lumayan ngeredam bantingannya, yang ngebuat kalau ngelewatin jalanan nggak rata di VinFast VF5 ini, itu tuh nyaman banget. Bahkan lewatin polisi tidur pun sedikit bisa kita loncatin, sedikit bisa kita gas dikit, gas tipis, karena masih nyaman. Ini harus dipertahankan sih VinFast. Nyambungin soal bandingan tadi, ini kita nemuin polisi tidur yang kita nggak ngerem sama sekali. Tuh kan, reboundnya cepet, tapi masih berasa keredam. Peredaman masih baik. Karena ya tadi lagi, profil bannya yang tebel, ngebantu banget. Namun, tetap rasa limbungnya masih berasa di VinFast VF5 ini. Kalau ketika kita menikung kenceng ya, 60 km per jam gitu di tol, itu lumayan berasa. Karena lagi-lagi atapnya yang tinggi nih. Jadi center of gravity-nya nggak bohong. Itu, tapi tetap jejak kok untuk sebuah city car dari VinFast. Lalu ada satu hal yang patut diapresiasi di VinFast VF5 ini, yaitu kekedapan kabin. Karena motor lewat, mobil lewat, itu terdengar sayup-sayup, nggak terdengar bocor sama sekali. Walaupun memang suara-suara dari ban ya itu masih terdengar karena kita berada di jalanan yang dicor, di semen ya, bukan aspal. Jadi noise jalanan itu masih terdengar. Namun perbedaannya tuh jelas banget ketika kita buka jendela, lalu kita tutup lagi, kekedapan kabin itu berasa. Mungkin ini karena karet-karetnya yang masih bagus, karena unit yang kita pinjam ini odometer masih di 1200-an kilometer. Tapi lagi-lagi ini buatan Vietnam dan harus kita apresiasi langkah pertama mereka membuat city car listrik pertamanya yang dilanjutkan di VinFast VF3. Lalu kita omongin soal visibilitasnya. Kalau misalkan kita lihat dari depan, samping, terus spionnya yang lebar ya, visibilitas ke depan sama samping kiri kanan bagus. Terlebih dengan bodinya yang kecil, bermanuver di jalanan kecil atau misalkan di kemacetan ya, filtering, itu masih enak banget pakai VF5 ini. Namun visibilitas ke belakangnya nih yang lumayan kedistraksi sama headrest fix di tengah sama dua headrest besar buat penumpang kiri kanan belakang. Jadi sisanya kecil banget nih, apalagi jendelanya juga kecil. Dan dia nggak ada wiper belakangnya, cuma ada defogger belakang. Ditambah kalau kita parkir itu nggak ada kamera parkirnya. Padahal udah ada slotnya. Nanti kita liatin. Itu udah ada slotnya, padahal tinggal kita pasang. Sayang banget. Padahal ini mobil listrik loh. Maksudnya biasanya mobil listrik kan mengedepankan kecanggihan gitu kan. Ya, tapi walaupun begitu tetap dia ada sensor parkir yang lumayan sensitif. Dan dia sensor parkirnya bagus nih. Karena kalau misalkan sensor parkir itu mendeteksi ada objek di kiri kanan ya, itu speakernya yang nyala kiri kanan juga. Jadi misalkan objek di kiri, speaker yang nyala kiri. Objek di kanan, speaker yang nyalanya kanan. Itu lumayan keren sih. Tapi inget, tambahin dong kamera parkir. Itu aja. Dan pengalaman gue ya, mengecas si VinFast VF5 ini, itu pakai DC fast charging, kecepatan maksimalnya ya, dayanya itu 37 kW. Memang terasa nggak kencang-kencang banget, tapi waktu pengalaman gue ngecas dari 17% sampai ke 100%, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari sejam persis. Jadi nggak butuh tuh waktu yang lama gitu, nongkrong gitu kan, nongkrongin mobil ya buat ngecas sampai full. Itu cuma ya paling makan waktu sejam aja gitu, paling lama, selama-lamanya. Terus kalau pakai AC charging, dia berada di kisaran 6 jam. Sementara kalau misalkan pakai charger portable ya mungkin bisa belasan jam.
Tapi overall, experience gue ngecas si VinFast VF5 ini itu udah oke banget. Apalagi VinFast VF5 ini punya colokan tipe CCS 2. Jadi udah enak banget ngecas di mana-mana karena ya itu standarisasi di Indonesia. Oke, lanjut lagi kita bahas soal posisi berkendaraannya nih ya. Setir bisa kita atur tilt doang, teleskopik nggak ada sama sekali. Dan untuk kursi pengendara itu ada pengaturan tinggi kursinya, lalu ada maju mundur sama reclining. Sementara kursi penumpang baris depan itu cuma maju mundur sama reclining aja. Ergonominya emang bagus, bisa menyesuaikan pengendara dengan sangat baik. Jadi kalau mau berkendara yang visibilitasnya luas itu bisa ditinggiin kursinya. Terus kalau mau yang di dalam mobil banget nih, rasanya menyatu dengan mobil, bisa direndahin kursinya. Tapi sayang joknya kurang empuk, cenderung keras joknya ini. Jadi berkendara lama, gue kemarin bawa Ciputat Bekasi ya bolak-balik PP, agak panas lama-lama punggung sama bokongnya. Emang lega interiornya, enak buat bawa orang banyak, tapi yaitu kursinya, mau itu baris depan atau baris belakang, nggak terlalu empuk. Dan berlanjut ke desain interiornya. Jujur li ya memang desain interiornya bukan yang berusaha jadi yang paling canggih gitu. Ini desainnya lumayan ketinggalan zaman interiornya. Kayak kalau kalian ngelihat mobil listrik di tahun 2010-an, ya beginilah. Fungsional aja. Tidak berusaha untuk kelihatan paling canggih gitu, kelihatan futuristik, enggak. Tapi fungsinya ya jelas tetap. Kita disediain head unit 8 inci, pengaturan AC juga di situ, infotainment ada Android Auto. Ya itu aja udah cukup sebenarnya. Tapi desainnya ya itu, layar cuma 8 inci, terus speedometer juga kecil, tapi muat informasi yang lengkap. Dan juga udah berwarna jelas tentunya. Dan komitmen VinFast dengan desainnya ya, itu berlanjut ke konsol tengahnya di mana tuas rem tangannya ini masih mechanical, belum elektrik. Ingat ini mobil listrik, tapi tuas rem parkir masih mechanical, masih by power nih, belum pakai tuas elektrik. Tapi ya untuk tuas transmisinya sih modelnya dial ya. Ini udah lumayan mencerminkan sebuah mobil listrik. Oke, itu soal desain interiornya. Gimana soal fitur-fitur yang disediakan di dalam interiornya? Ya biasa aja sih, Android Auto udah tersedia. Terus colokan USB ada 2 di konsol tengah, sama di bagian belakang konsol tengahnya itu ada buat penumpang belakang. Ya rebutan lah karena cuma 1 slotnya buat penumpang belakang. Tapi overall untuk fiturnya sudah menunjang penggunaan untuk sehari-hari. Apalagi dia juga udah ada cruise control, sudah ada sensor parkir juga yang udah disebutin tadi. Pokoknya ya, VinFast VF5 ini cocok buat kalian yang pengen mobil listrik tapi gak mau mobil listrik yang terlalu canggih sampai punya fitur yang merepotkan. Oke, memang kelegaan kabin di VinFast VF5 ini bisa menjadi unggulan. Tapi untuk kompartemen penyimpanannya itu masih terasa kurang, apalagi di baris depannya yang cup holdernya itu cuma tersedia di bagian door trimnya aja. Nggak ada kompartemen penyimpanan lain di bagian konsol tengah, kecuali tempat buat naruh HP ini sama ngecas. Udah, itu aja. Jadi kalau kalian mau naruh minum ya cuma di door trim gitu. Ya mungkin glove box-nya lumayan luas gitu untuk kalian naruh apar mungkin, atau naruh buku manual. Cuma masih terasa kurang, andaikan konsol tengahnya ini ya itu ada sambungan di dashboardnya, itu masih bisa dimanfaatin buat kompartemen penyimpanan. Karena di konsol tengahnya ini cup holdernya justru ngarah ke belakang tuh, jadi ngeraihnya tuh ke belakang gini, lumayan sedikit ngeraba. Untungnya dia untuk botol holdernya itu ada 2 buah dan di padding karet bagusnya, jadi nggak akan menyebabkan bunyi rattle sama sekali ketika kita naruh tumbler Corkcycle kayak atau tumbler Stanley gitu kan, gaya amat. Itu soal kompartemen penyimpanannya. Dan yang harus gue apresiasi di sini adalah ini, karena mumpung lagi gelap-gelapan nih, kameramen juga udah sampai nerangin pakai lighting tambahan. Gue pengen nunjukin fitur
auto headlight on. Jadi VinFast VF5 ini sudah tersedia auto headlight on, walaupun memang perlampuannya itu masih halogen. Oke, mungkin bagi kalian, mobil listrik lampunya masih halogen. Tapi ketika berkendara di dalam hujan, lampu halogen ini masih berguna banget, apalagi ketika melewati kondisi yang berkabut. Karena kontras nih warna kuningnya. Bahkan ketika berkendara malam pun, lagi hujan-hujanan, itu lampunya masih kontras dengan warna jalanan. Nggak bias lampunya. Jadi masih terasa cocok-cocok aja untuk berkendara di Indonesia saat ini. Dan yang harus gue apresiasi juga adalah head unitnya yang ternyata responsif banget. Ini bahkan mulus, animasinya mulus banget. Yang bahkan beberapa pabrikan Jepang pun nggak bisa nyamain semulus ini head unitnya. Wow, hebat sih. Ini harus dipertahankan dari VinFast nih. Udah top untuk user interface dari mobilnya. Lalu beginilah posisi baris kedua di VinFast VF5. Kalian bisa lihat kalau headroom masih tersisa dan legroomnya masih tersedia cukup luas. Walaupun memang untuk pahanya tidak menopang sama sekali nih. Jadi agak ngatung duduknya. Tapi it's okay. Untuk perjalanan dalam kota ini masih enak. Dan konsistensi keempukan joknya juga masih bertahan ya. Ini nggak terlalu empuk, tapi masih dalam batas nyaman. Oke, yang bagus di sini adalah untuk 3 penumpang belakang sudah disiapkan 3 titik seat belt. Jadi penumpang tengah nggak jadi anak tiri sama sekali. Tapi walaupun begitu fiturnya nggak ada apa-apa. Paling cuma disediakan USB slot Type A untuk charging. Terus ada tempat 2 buah cup holder dan seat pocket 2 buah di sisi kiri dan kanan. Sama jendelanya auto down. Oke, sementara untuk bagasinya sendiri dia memiliki kapasitas sebesar 260 liter. Jadi dengan harga yang ditawarkan dari mulai 218 jutaan jika kalian memiliki subscription atau berlangganan baterai dan 310 jutaan jika kalian memberinya secara utuh, kalian bisa mendapatkan free wall charger dan juga portable charger, lalu kaca film senilai 12 juta rupiah secara gratis. Ingat, dan spesifikasi yang ditawarkan menurut kita ini adalah mobil listrik percobaan pertama VinFast dari segmen city car yang cukup menarik. Dengan rasa berkendara yang menyenangkan, apakah cocok untuk kebutuhan kalian sehari-hari? Walaupun memang mobil ini masih butuh beberapa penyempurnaan di berbagai aspeknya, namun semakin kita melihat spesifikasi yang ditawarkan oleh VinFast, semakin kita berpikir, kenapa Indonesia belum bisa buat mobil listrik asli Indonesia? Sekian dari Autotrad Max, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autotrad Max. Gue Bagas Satrio, dadah!